Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Irwan. Perkenalkan, saya Muhammad Gaza Bibila dengan NIM 21 4766604 TA 20587. Di sini saya akan menjelaskan terkait ujian akhir semester untuk mata kuliah pengatur proses stokastik. Oke, jadi ini kan ujiannya sektor, jadi saya ingin bervideo untuk tesnya. Oke, mungkin untuk soal nomor satu. Nah, soal nomor satu seperti ini. Jadi, consider the continuous Markov chain with state space 1, 2, 3, 4 and estimates generator A seperti ini. Jadi kita punya 4 state. Sini adalah untuk yang baris adalah keadaan awal dan untuk yang kolom adalah keadaan akhir. Jadi aku beri contoh ya teman-teman. Jadi untuk dari state 1 ke state 1 itu sendiri sama dengan 3. Itu dari state 1 ke state 2 itu sama dengan 1. Itu dari state 1 step 3 itu sama dengan 1, dan dari step 1 ke step 4 sama dengan 1, dan untuk dari step 2 step 1 sama dengan 0, dan seterusnya seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini kita suruh mencari find the equilibrium distribution. Terus yang kedua, kita suppose the change start in state 2. What is the expected amount of time until it change state for the first time? Oke, untuk soal nomor 3 itu assume the change start in step 3. What is the expected amount of time until the change is in step 1? Oke, di sini gimana sih caranya untuk mencari apa namanya equilibrium distribusi? Nah, jadi cara mencarinya itu kita harus membuat suatu matriks P. Nah, matriks itu berukuran 1 kali 4 dengan kondisi di mana matriks P dikali matriks A itu harus sama dengan 0. Jadi kita peroleh P1 kali P2 kali P3 kali P4 dikalikan dengan matriks A min 3 1 1 1 0 min 3 2 1 1 2 min 4 1 0 0 1 min 1 itu sama dengan 0. Sehingga ini dikalikan teman-teman, jadi dikalikan P1 kali ini dari perkalian matriks biasa terus sama dengan 0 0 0 0, maka kita peroleh persamaan. Nah, di tempat persamaan ini kan berarti kan berkali, hasil perkaliannya berukuran 4 kali 1. Jadi maka kita peroleh 4 persamaan. Dengan 4 persamaan itu seperti ini. Jadi min 3 P1 tambah P3 itu sama dengan 0. Sehingga dengan memindah ruas P1-nya itu diperoleh P3-nya sama dengan 3 P1. Dan diperoleh persamaan pertama. Oke, untuk persamaan kedua itu kan P1 sama dikurangi 3 P2 ditambah 2 P3 itu kan sama dengan 0. Nah, ini nanti kita substitusikan untuk P3-nya itu sama dengan 3 P1. Nanti kita peroleh P2 sama dengan berapa P1. Oke, untuk P3 dan P4 itu seperti ini. Untuk persamaan 3 dan 4 seperti ini. P1 tambah 2 P2 dikurangi 4 P3 ditambah P4 sama dengan 0, dan P1 tambah P2 tambah P3 dan kurang P4 sama dengan 0. Karena ini probabilitas, jadi kita memiliki syarat dulu ya teman-teman untuk matriksnya. Jadi input matriksnya itu penjumlahannya tidak boleh, harus sama dengan 0. Bukan tidak boleh, harus sama dengan 0. Harus sama dengan 1, maaf, berarti salah pelafalan. Jadi kita ada syarat di sini, P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 itu harus sama dengan 1. Nah, makanya dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh tadi sudah disebutkan, jadi P3-nya disubstitusi, ya kan P3 kan sama dengan P1 maka disubstitusi. Jadi kita peroleh P1 tambah P3 P2 ditambah dengan P1 sama dengan 0. Maka kita peroleh min 3 P2 ditambah 7 P1 itu sama dengan 0. Jadi P1 ini pindah ruas.
kita peroleh min 3 P2 ditambah min 7 per 3 P1. Min 3 P2 itu sama dengan min 7 P1. Jadi nanti tinggal tiganya dihitungkan. Jadi nanti kita peroleh P2-nya sama dengan 7 per 3. Oke. Ya, untuk yang ininya jadi persamaan 1, 3, dan 4 kita peroleh P1 tambah P2, 2 P2 dikurang 4 P3 ditambah P4 itu kan sama dengan 0. Nah, dengan substitusi P2 dan P3, dengan P2-nya kan sama dengan P7 per 3 P1 dan P3-nya itu sama dengan 3 P1. Dan dengan substitusi kebersamaan tersebut, nah, kita peroleh P1 tambah 14 per 3 P1 dikurangi 12 P1 ditambah P4 sama dengan 0. Sehingga dengan jumlahkan kita peroleh min 19 per 3 P1 ditambah P4 sama dengan 0. Dengan pindah ruas kita peroleh kalau P4-nya sama dengan 19 per 3 P1. Nah ini kan masih dalam bentuk P1 ya teman-teman. Jadi kita harus cari P1-nya itu sama dengan berapa. Nyari itu dengan apa? Dengan syarat yang kita peroleh P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 itu harus sama dengan 1. Oke, dari situ kita substitusikan untuk nilainya. Jadi kan P2 kan tadi 7 per 3 P1, untuk P3 itu sendiri sama 3 P1, dan untuk P4 itu sendiri 19 per 3 P1. Ini maaf ada salah penulisan, harusnya P1 bukan N1. Itu kan dia harus sama dengan 1. Oke, kita harus jumlahkan semuanya. Jadi nanti dijumlahkan untuk tempat P1, ini jumlahkan dengan P26 per 3 P1 sama dengan 1. Nah, ini dijumlahkan diperoleh 38 per 3 P1 itu sama dengan 1. Oke, maka diperoleh P1-nya sama dengan 3 per 38. Oke, selanjutnya kita cari P2, P3 sama dengan P4. P2 kan sama dengan 7 per 3 P1, maka dia sama dengan 7 per 3 dikali 3 per 38. Maka diperoleh hasilnya 7 per 38. Oke, selanjutnya untuk P3 kan sama dengan 3 P1. Maka dia sama dengan 3 dikali 3 per 38. Sehingga hasilnya sama dengan 9 per 38 untuk P3. Hingga untuk P4, jadi kita kan tadi P4 19 per 3 P1. P1-nya sendiri itu 3 per 38. Maka kita peroleh 19 per 3 dikali 3 per 38 sama dengan 19 per 38. Itu adalah P4. Maka diperoleh equilibrium distribution dari P atau equilibrium dari masing tadi itu P sama dengan P1, P2, P3, dan P4 dengan misalnya sama dengan 3 per 38, P2 sama dengan 7 per 38, P3 sama dengan 9 per 38, dan P4 sama dengan 19 per 38. Itu jadi untuk jawaban nomor 1A. Selanjutnya untuk jawaban nomor 1B. Gimana nih Kak? Oke, selanjutnya untuk jawaban nomor 1B. Lanjut. Set. Jawaban nomor 1B. Oke. Jadi ini kita suruh mencari dulu adalah change rate-nya. Itu sigma G dengan G berjalan dari 0 sampai 3, 0 sampai 4 ya teman-teman, karena kita pakai C 4 kali 4. Nah, terus I-nya tidak boleh sama dengan J, teman-teman. Berarti I-nya tidak, berarti J-nya tidak boleh sama dengan 2. Jadi J-nya 0, 3, sama 4 saja. 0, 1, 3, sama 4 saja. Oke, nah ini yang tadi sudah sebutkan ini diperoleh dari matriks ya teman-teman. Alfa 2,3 itu sama dengan 2 dari mana? Lalu alfa 2,4 itu sama dengan 1 dari mana? Jadi alfa 2,3 itu adalah berarti baris kedua kolom ketiga dari matriks A yang tadi. Untuk 2,4 itu baris kedua kolom keempat. Nah, mungkin bisa kita lihat dulu ya teman-teman. Nah, ini matriksnya. Jadi dari kolom baris kedua kolom ketiga kedua, baris kedua kolom keempat itu 1. Nah, baris kedua kolom ke 1 itu sama dengan 0. Jadi kita tidak perlu menuliskannya, teman-teman. Oke. Oke, jadi peroleh seperti ini. Jadi maka kita peroleh change rate-nya itu sama dengan 3. Jadi 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3. 0 tambah 1 tambah 2. Jadi hasilnya sama dengan 3. Jadi kita peroleh expected amount of time sampai state berhenti untuk pertama kalinya adalah 1/, change rate-nya itu sigma, ini J-nya harusnya di bawah dan di atas, maaf. Sigma J dengan J tidak sama dengan ini, alpha
2, itu sama dengan 1/3. Seperti itu teman-teman. Pembahasan nomor 1. Selanjutnya, nomor 1C. Nah, itu kan karena kita kan mencari state 1, maka baris dan kolom dari state 1 itu harus dihilangkan. Jadi kita harus membentuk suatu matriks atau pi dengan menghilangkan baris 1 dan kolom ke-1 dari matriks A yang pada di soal tadi. Ya, itu dihilangkan. Maka kita peroleh atau pi itu sama dengan min 3, 2, 1, 2, 4, 1, 0, 1, 1 itu kita diperoleh untuk atau pi. Jadi nanti kan expected time dari ini menuju state 1 itu sama adalah B topi. Dengan B topinya itu sama dengan perkalian matriks min A atau P diinverskan dikali sama T. Dengan T-nya itu adalah sama matriks 1 kali matriks 1, 1, 1. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus cari dari min atau P inverse dulu. Kita harus cari min atau P inverse berapa sih? Oke. Selanjutnya dengan mencari A atau P inverse, jadi kita harus cari determinannya dulu. Determinan dikalikan dengan adjoinnya. Oke. Iya betul. Dikalikan dengan adjoin. Satu per determinan ya teman-teman. Jadi kita peroleh determinan dari min A atau P-nya itu sama dengan 3. Jadi nanti 1/3, 1 per determinan dari min atau pi-nya, terus dikalikan dengan adjoin dari min atau pi-nya. Dengan adjoin itu diperoleh seperti ini. Oke, jadi 1/3 dikali 3, 3, 6, 2, 3, 5, 2, 3, 8, sama dengan kita peroleh 1, 1, 2, 2/3, 1, ini 5/3, terus 2/3, 1, sama ini 8/3, teman-teman, maaf ada kesalahan penulisan di sini, 8/3. Oke, selanjutnya jadi diperoleh P-nya itu sama dengan min A atau P diinverskan dikali sama T seperti ini. Jadi 1, 1, 2, 2/3, 1, 5/3, 2/3, 1, 8/3, 1, 1, 1 diperoleh hasilnya. Itu tadi baris kali kalau kalian matriks biasa diperoleh 4, 10/3, dan 3/3. Nah, jadi dapat expected amount at the time step 3 ke step 1 adalah 10/3. Oke, dapat 10/3 ini teman-teman. Nah, jika ditanyakan time dari step 2 ke step 1, berarti ini jawabannya 4. Nah, terus jika ditanyakan dari step 4 ke step 1, maka jawabannya 13 seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Karena ini dari step 3 ke step 1, maka jawabannya 10/3. Oke. Oke, lanjut soal nomor 2. Consider a single server bank in which potential customer arrive in accordance with a renewal process having inter-arrival distribution F. However, an arrival only enters the bank if the server is free when his or she arrive. Let G denote the service distribution. Would the number of event by time T considered a possibly delayed renewal process if a event correspondent at a customer, yang pertama entering the bank atau masuk ke bank, dan yang kedua leaving the bank atau keluar dari bank tersebut. Oke, untuk soal nomor 2, jadi kita akan membahas untuk nomor 2A dulu. Apabila suatu kejadian berhubungan dengan pelanggan yang memasuki bank, maka jumlah menurut waktu bukan merupakan proses pembaharuan yang mungkin tertunda. Karena waktu antara kedatangan pelanggan yang memasuki bank bergantung pada ketersediaan server yang ada pada saat dia datang. Oke, selanjutnya bergantung pada waktu pelayanan pelanggan sebelumnya. Oke, berdasarkan informasi pada soal, waktu pelayanan diambil dari distribusi G. Maka waktu antara kedatangan pelanggan yang memasuki bank tidak independen dan berdistribusi secara identik sehingga diperlukan proses pembaharuan. Seperti itu.
Oke, selanjutnya yang nomor 2B, apabila suatu kejadian pelanggan-pelanggan meninggalkan bank, maka jumlah kejadian menurut waktu merupakan proses pembaharuan yang mungkin tertunda. Karena waktu antar pelanggan meninggalkan bank sama dengan waktu pelayanan yang berdiri sendiri dan berdistribusi normal sehingga identik menggunakan distribusi G. Dengan demikian, waktu antar keberangkatan antar pelanggan meninggalkan bank membentuk suatu proses pembaharuan. Oke, dari dua itu tadi kita peroleh kesimpulan seperti berikut. Jadi, untuk yang A, jumlah kejadian pada waktu T tidak merupakan proses pembaharuan jika suatu kejadian berhubungan dengan pelanggan memasuki bank. Karena waktu antara kedatangan pelanggan yang masuk ke bank tidak bergantung pada ketersediaan server dan waktu pelayanan atau tidak independen. Oke, yang B, jumlah kejadian waktu T merupakan proses pembaharuan jika suatu kejadian berhubungan dengan pelanggan meninggalkan bank karena waktu antar keberangkatan dan antar pelanggan yang keluar dari bank akan tetap independen dan berdistribusi secara merata sesuai distribusi dari G itu sendiri. Seperti ini teman-teman untuk soal nomor 2. Selanjutnya untuk soal nomor 3 nih. Jadi kita kan kemarin ada tugas dari tugas kelompok untuk mencari daftar dan didiskusikan daftar tersebut pada kelompok masing-masing. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang penelitian sampai dengan perumusan model Markov chain dalam paper tersebut. Selanjutnya akan yang proses pendefinisian rantai Markov yang dirumuskan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya gambaran umum proses penyelesaian pemodelan rantai Markov dalam paper tersebut sehingga sampai dengan kesimpulan dari penelitian berdasarkan rumusan model-modelan rantai Markov yang ada tadi. Oke, jadi untuk kelompok kami itu jadi untuk paper itu sendiri adalah terkait curah hujan di Jawa Barat. Jadi nanti kita untuk memprediksi curah hujan di Jawa Barat untuk beberapa tahun ke depan. Oke, jadi latar belakangnya jadi terutama di Jawa Barat itu adalah memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan dianggap Jawa Barat itu curah hujan dianggap sebagai salah satu kendala dalam perencanaan pengambilan kebijakan pertanian. Karena posisi Jawa Barat ini menjadi salah satu sentra pangan berbasis padi di Kabupaten Karawang. Nah, terus hal ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mencakup isu-isu pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pemanasan global, air, dan lain-lain. Curah hujan itu adalah bagian terpenting di daerah tropis yang mempengaruhi produksi padi Jawa Barat. Jadi, kondisi padi Jawa Barat itu sangat penting ya membuat curah hujan karena ya curah hujannya sangat tinggi itu akan berbahaya juga untuk padi dan curah hujan yang sangat rendah atau kemarau panjang juga sangat berbahaya untuk padi. Oke, selanjutnya berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu prediksi yang cukup akurat curah hujan di Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk meminimalisir permasalahan tersebut kita harus membuat suatu prediksi biar kita ini bisa mempersiapkan hal tersebut lebih tinggi. Nah, karena Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan sektor pertanian terbesar yang ada di Indonesia. Jadi mungkin curah hujan adalah suatu hal yang sangat krusial di Jawa Barat karena Jawa Barat merupakan penghargaan sektor pertaniannya cukup besar di Indonesia. Jadi banyaknya curah hujan yang terjadi pada saat ini biasanya dipengaruhi oleh banyaknya curah hujan pada waktu sebelumnya dan banyaknya curah hujan pada waktu ke depan. Itu akan dapat dipengaruhi oleh curah hujan pada saat ini dan lain-lain sebagainya. Nah, fenomena ini itu adalah fenomena nyata dari peristiwa rantai Markov yang merupakan metode pemodelan dalam proses lokasi. Model rantai ini digunakan untuk membantu dalam memperkirakan perubahan yang terjadi yang terjadi masa depan, di mana perubahannya dipresentasikan dalam variabel dinamis pada waktu itu untuk latar belakang kemudian Oke, selanjutnya
sini kita diberikan suatu data terkait curah hujan dari Desember 81 sampai dengan Februari tahun 2017. Jadi sebanyak untuk Desember 21 itu di daerah Bandung sebanyak 317, terus Januari di tahun 2082 itu sampai 322 dan seterusnya. Di sini ada beberapa kabupaten itu ada Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cirebon, Garut, Banyuwangi dan seterusnya sampai dengan Tasikmalaya. Nah, di baris 28 itu adalah rata-ratanya, rata-rata dari 27 kabupaten tersebut. Nah, ini data diambil dari tahun 81, Desember 81 sampai dengan 2017. Gitu. Nah, untuk langkah-langkah pemodelan rantai Markov-nya itu sendiri seperti apa? Jadi nanti kita harus yang pertama itu mendefinisikan cascade phase. Nah, di sini kita K-nya itu adalah sebanyak 4 state phase. Jadi dibagi menjadi 4 state. Jadi ada curah hujan rendah itu dengan set 0, dengan nanti dari data tersebut kita bagi menjadi beberapa kuartil, ada kuartil bawah, tengah, dan atas. Jadi jika yang ada di bawah kuartil yang kurang dari kuartil bawah itu adalah curah hujan yang rendah. Dan di atas kuartil bawah dan di bawah kuartil tengah itu curah hujan yang sedang. Dan di atas kuartil tengah dan di bawah kuartil atas itu curah hujannya tinggi. Dan di atas kuartil atas atau lebih dari kuartil atas itu curah hujannya sangat tinggi dengan 3. Oke, jadi tentukan yang terakhirnya tentukan matriks berukuran 4 kali 4 dengan keadaan awal sebagai baris dan keadaan akhir sebagai kolom. Kemudian tentukan jumlah perpindahan untuk setiap keadaan. Lanjut. Nah, ini untuk transisi step-nya. Jadi ada 4 step tadi kita sudah bahas dan semuanya saling berhubungan antara satu sama lain. Dan dia juga bisa juga dirinya sendiri seperti itu. Untuk nol itu menyatakan tadi menyatakan curah hujan yang rendah, satu itu curah hujan yang sedang, dua itu curah hujan yang tinggi, dan tiga itu adalah curah hujan yang sangat tinggi. Seperti itu untuk transisinya, transisi stepnya. Nah, dari pembagian empat tadi kita bisa peroleh sebagai berikut. Untuk datanya kita modifikasi seperti Oke, diperoleh seperti ini. Untuk distrik Bandung itu 7, 5, 7, 8 dan seterusnya. Dan untuk distrik Bandung Barat 4, 5, 8, 9, 7 dan seterusnya. Dan ini untuk average dari West Java average seperti itu. Nih, ini bisa dilanjut ya. Set. Ya, dari data yang tadi, maka kita peroleh matriks probabilitas. Matriks frekuensi transisi pada langkah sebelumnya digunakan untuk menentukan matriks probabilitas transisi yang membagi setiap nilai transisi dengan jumlah setiap baris. Matriks probabilitas transisi untuk 4 state space untuk curah hujan rata-rata di Jawa Barat adalah sebagai berikut. Jadi dari 0 ke 0, dari rendah ke rendah itu 0,630, 63. Itu dari rendah ke sedang itu 0,185, itu dari rendah ke tinggi itu 0,185 dan dari rendah ke tahan tinggi itu 0. Oke, mungkin bisa terusnya dan untuk dari sedang ke rendah itu 0,185, dari sedang ke sedang itu 0,444, dari sedang ke apa namanya ketinggi itu 0,26, dari sedang ke sangat tinggi 0,11. Seperti itu ya teman-teman untuk penjelasannya. Oke, mungkin bisa dilanjut. Jadi setelah kita memperoleh matriks probabilitas ini, kita akan menghitung proporsi jangka panjangnya nih. Jadi kita harus menghitung proporsi jangka panjang dari matriks probabilitas tadi. Dengan menghitung proporsi jangka panjang dari rantai Markov dengan keadaan K yang ditandai oleh Pika menggunakan persamaan berikut. Jadi persamaan itu Pj sama dengan sigma dari I 0 sampai dengan 4. Kalau kita punya step 4 ya teman-teman. Dari 0 sampai 3 berarti karena kita di step 4 dari 0, 1, 2, 3 gitu pas 4 ya. PI dikali PIJ dengan J-nya itu sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Gitu. PIJ.
Nah, maka kita peroleh selanjutnya dengan K sama dengan 4, maka P0 itu sama dengan P0, P1, P2, P3 adalah proporsi jangka panjang untuk keadaan 0, 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya dengan proses yang tadi, kita peroleh hasil distribusi stasioner sebagai berikut. Oke, untuk Bandung, itu untuk yang curah hujan rendah sebanyak 25,76%, untuk sedangnya itu 24,81%, untuk tingginya 25,76%, dan untuk sangat tingginya itu 25,76%. Dan seterusnya untuk Bandung Barat 25,09% untuk yang curah hujan rendah, dan 25,17 curah hujannya sedang, 24,38 curah hujannya tinggi, dan 25,37 curah hujannya sangat tinggi. Oke. Dan ini nanti dirata-ratakan menjadi rata-rata di Jawa Barat. Rata-rata Jawa Barat itu sebanyak 22,62% itu tinggi, maksudnya rendah, maaf. 24,86% dia curah hujannya sedang, 25,46% curah hujannya tinggi, dan 27,05 dia curah hujannya sangat tinggi. Oke, di sini diperoleh kesimpulan berdasarkan hasil yang sudah diperoleh dari proses rantai Markov yang barusan kita peroleh bahwa berdasarkan distribusi tetap rantai Markov, probabilitas perubahan curah hujan dari fenomena rendah adalah 22,62%, dan untuk yang sedang adalah 24,86%, untuk tinggi 25,46%, dan sangat tinggi adalah 27,05%. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang fenomena data curah hujan bulanan di wilayah Jawa Barat cenderung masih tinggi dengan probabilitas 0,27, dengan sedangkan yang lain kan 0,25 sekitar segitu. Hal tersebut masih cukup besar dibandingkan dengan stateless lainnya yang sekitar 5%, atau 0,25. Oke, mungkin sebegitu dulu untuk ujian akhir semester dari seorang Muhammad Gaza Habibillah dengan NIM 21 garis miring 4766604 garis miring PA garis miring 20587. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, matur nuwun, dan terima kasih untuk Pak Irwan selama satu semesternya. Semoga Pak Irwan sehat terus ya Pak. Siap, terima kasih.